kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Agustinus Zebua, program studi manajemen, peminatan manajemen bisnis. Saya akan menjelaskan perekonomian Indonesia tentang masalah struktural ketiga, yaitu kerangka institusional. Kita langsung saja pada pembahasannya. Kita perlu tahu apa arti penting dari kerangka institusional. Institusional ini bisa disebut juga dengan kerangka kelembagaan, teman-teman. Jadi, banyak bukti empiris menunjukkan bahwa kelembagaan merupakan penentu utama kesejahteraan dan pertumbuhan jangka panjang. Ini saya sangat setuju dengan pernyataan ini, teman-teman, karena menurut saya tanpa ada kerangka kelembagaan atau kerangka ini bisa disebut dengan juga aturan dalam suatu pemerintah untuk menjalankan perekonomian di Indonesia, teman-teman. Kemudian kita perlu tahu apa itu kerangka kelembagaan. Di sini menurut ahli Douglas North mendefinisikan bahwa kerangka kelembagaan adalah sebagai keseluruhan aturan main di suatu masyarakat, atau secara lebih formal batasan-batasan yang diciptakan manusia sendiri untuk membentuk atau mengatur interaksi antar manusia. Ya, teman-teman. Di sini kita perlu tahu bahwa kerangka itu memang sangat penting dalam membuat batasan-batasan supaya perekonomian ini dapat diatur dengan baik. Jadi tidak dengan semena-mena kita, teman-teman. Jadi kita harus membuat aturan di dalam suatu negara untuk menjalankan perekonomian itu menjadi lebih baik dan maju, teman-teman. Kemudian, ilustrasi buram kerangka kelembagaan di Indonesia. Ya, kalau dibilang buram berarti kita melihat bagaimana perkembangan perekonomian di Indonesia, teman-teman. Yaitu pembangunan kelembagaan di Indonesia sangat tertinggal. Ya, kita tahu sendiri di Indonesia semuanya tertinggal, teman-teman. Ya, jangankan perekonomian, seperti infrastruktur aja tertinggal, teman-teman. Jadi di Indonesia sekarang ini ekonominya sangat sulit, teman-teman. Akibatnya tidak heran kalau secara nasional penduduk Indonesia jangankan merata dana sejahtera, sedikit makmur pun tidak. Ya, jadi di Indonesia ini dana sejahtera ini tidak merata, teman-teman. Kenapa? Karena aturan atau kerangka kelembagaan di Indonesia ini belum dipatuhi secara semua orang di Indonesia, teman-teman. Kemudian kita juga melihat bagaimana kualitas governance di Indonesia. Yang pertama, indikator voice and accountability. Pada intinya, indikator ini mengatur persepsi respon sejauh mana rakyat dapat memilih para pengelola negara, baik yang duduk dalam pemerintah, legislatif maupun yudikatif, di tingkat terbawah hingga teratas. Jadi, teman-teman, di sini kita membahas bagaimana tanggapan kita terhadap yang mengelola negara ini, yang membuat aturan di negara ini. Apakah yang kita pilih itu sudah bisa mengatur dan mengelola negara ini, teman-teman? Contohnya seperti atasan dalam pemerintah, yang bekerja dalam pemerintah. Jadi kita sebagai masyarakat kita harus melihat seperti itu, teman-teman.
Kemudian, kualitas governance di Indonesia, yaitu indikator stabilitas politik dan ketiadaan aksi kekerasan, yaitu mengukur kemampuan suatu negara dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah politik dan keamanan yang diacap kali melibatkan unsur kekerasan termasuk pemberontakan bersenjata hingga aksi-aksi terorisme. Ya, kita lihat di Indonesia teman-teman, kalau mengukur kemampuan menghadapi menyelesaikan berbagai masalah, sepertinya kalau menurut saya di Indonesia ini agak sulit ya teman-teman, karena di Indonesia ini banyak atasan-atasan negara atau yang bekerja dalam pemerintah itu mereka sendiri yang buat masalah teman-teman. Jadi masyarakat yang menengah ke bawah tidak bisa apa-apa teman-teman. Jadi ini kita juga harus perlu menanggapi ini. Kemudian indikator efektivitas pemerintah, yaitu mengukur tentang sejauh mana kualitas pelayanan publik, kualitas birokrasi, sejauh mana kemandiriannya dari tekanan politik, kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, sekaligus seperti apa kredibilitas komitmen pemerintah dalam menjalankan tugasnya, yakni melayani rakyatnya dan dalam menangani berbagai masalah nasional. Jadi teman-teman, kita di sini juga melihat bahwa bagaimana efektivitas pemerintah dalam melayani masyarakat, dalam memberi aturan kerangka kelembagaan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tersebut dapat menanggapi pemerintah dan melaksanakan kerangka kelembagaan tersebut teman-teman. Kemudian indikator rule of law. Indikator rule of law ini teman-teman, yaitu mengukur tentang tingkat kepatuhan hukum berbagai elemen masyarakat di suatu negara, khususnya kepatuhan segenap aparat penegak hukum sendiri mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim terhadap aturan hukum yang berlaku serta sejauh mana mereka menegakkannya. Ya, di sini juga kita melihat bagaimana orang yang membuat aturan ini patuh terhadap aturan yang dia buat tersebut. Seperti polisi, mereka membuat aturan lalu lintas. Ya, kita juga harus melihat teman-teman bagaimana cara mereka mematuhi lalu lintas juga teman-teman. Kemudian jaksa, apakah dia sudah melaksanakan kerangka kelembagaan tersebut dengan baik. Kemudian kita lanjut pada indikator kontrol korupsi. Ya, kalau dibilang korupsi, tidak heran kalau di Indonesia sering kali kita mendengar yang namanya korupsi teman-teman, yaitu mengukur tentang sejauh mana kecenderungan praktik dan perilaku pemanfaatan ilegal sumber-sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Ya, harusnya kalau kita menaati kerangka kelembagaan tadi teman-teman, atau aturan yang berlaku dalam pemerintah, saya pikir di Indonesia ini perekonomiannya akan cepat berkembang teman-teman, karena di Indonesia ini sumber daya alamnya kita bisa mengukur dengan baik dan mengelola dengan baik, karena di Indonesia ini sumber daya alamnya bagus teman-teman. Jadi seperti itu penjelasan tentang kerangka kelembagaan di Indonesia teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang yang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya, dan sampai jumpa.